Alright, sekarang kita mau ucuk-ucuk dulu membahas Chelsea versus Benfica. Gimana? Dari Firzi dulu kayaknya nih. Melihat ini adalah debut starter ya untuk seorang Garnacho dan langsung bersumbangsi untuk gol bunuh diri yang menguntungkan Chelsea. Gimana tanggapannya Firzi? Ya, kita lihat versi Garnacho yang mungkin dinantikan oleh para fans MU dulu ya. Sekarang kan dia udah jadi sosok yang dibenci di sana, kayaknya nggak akan bisa balik lagi. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kalau lihat network pass-nya si Chelsea di pertandingan ini, Garnacho dia mengambil posisi paling tinggi dan salah satu pemain yang paling banyak mendapat operan dari teman-temannya gitu. Jadi ketika Cole Palmer itu nggak ada, jadinya Chelsea bermain lewat wide areas ya, lewat Neto dan terutama. Tapi Garnacho juga jadi aktor protagonis di sisi situ. Ya kita lihat sebenarnya angka-angkanya dia nggak mentereng banget ya, bahkan rating di Votemop aja nggak hijau gitu, ratingnya masih kuning. Cuman dia berkontribusi terhadap gol ini dan bagi dia ini mungkin sedikit pembuktian ya, karena kita tahu dia sejak dipindah dari Man United harga hanya 50 pun udah banyak yang protes gitu. Nah, sekarang dia bisa at least membuktikan dia merusak homecomingnya si Jose Mourinho ya. Jadi Jose Mourinho udah 9 kali sekarang balik ke Stamford Bridge sebagai pelatih tim lawan dan masih hanya menang sekali. Dan ini adalah suatu hal ya menurut gue juga jadi catatan juga, apakah ke depannya kita tahu persaingan di sektor sayap Chelsea begitu sangat ketat sekali. Dan mungkin dengan penampilan ini ya dia bisa mulai stake his claim lah. Tapi kalau kita lihat ya tim ini masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi sih Chelsea. Iya. Artinya ada kompetisi internal ya buat Garnacho juga. Akhirnya ini menjadi salah satu pembuktian dia juga. Ada yang mau menambahkan dari Rizal atau Aldi? Ya harus ya. Rizal. Kalau untuk seorang pembuktian seorang Garnacho tuh harus. Apalagi kita tahu persaingan di sana ada pemain muda yang juga lagi rising star juga. Bino Gittens di sana kan di posisi yang sama di posisi sayap kiri. Tyreek George juga bermain di sayap kiri juga bisa. Tapi seorang Garnacho dengan pengalaman Premier League yang lebih banyak ketimbang pemain-pemain yang tadi gue sebutin, harusnya itu jadi tempat dia gitu sebagai wing kiri. Tapi kan Garnacho ini ya kita udah bertahun-tahun lihat Garnacho lah. Kalau kata Roy Keane kan macan tutul nggak bisa dihilangin gitu. Tetap ada di sana aja. Jadi Garnacho ini perlu banyak pembuktian dan tadi malam juga work rate dia bisa menawarkan lah. Tapi kalau untuk bisa mempertahankan performa kayak tadi malam yang Mas Fidi juga udah bilang sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga. Gue rasa dia masih jadi pemain angin-anginan dan Chelsea menghadapi masalah besar musim ini dengan mendatangkan terlalu banyak pemain muda dan terlalu banyak masalah yang berulang gitu tiap pertandingannya. Jadi ini kondisi yang gak ideal bagi Chelsea. Chelsea mendatangkan tantangan karena mendatangkan banyak pemain muda. Aldi, apakah setuju Aldi? Gue gak mau terlalu lebar soal pemain mudanya. Kita lagi bahas fokus Garnacho-nya aja. Gue bingung ada Garnacho di lapangan, dia fungsinya mau ngapain? Kejar. Nendang bola sih. Nendang bola sebagai crossing. XG asisnya 0,003. Ini angka di atas tahun terakhir pun begini deh. Ya kan? Sukses dribble attempt-nya 1 kali, suksesnya 0. Iya makanya itu lu mau ngapain di atas lapangan? Takes on pemain enggak, crossing juga enggak. Paling enggak kalau lu nggak punya crossing yang bagus, lu bisa takes on lawan, berarti lu punya kecepatan. Lu takes on lawan dong. Kalau lu nggak punya kecepatan dan juga footwork yang bagus, ya lu punya crossing yang bagus dong. Lu kan winger. Neto deh. Neto kan lengkap tuh, crossingnya bagus, takes on-nya bagus, kanan kiri bisa. Jadi ya ini bukan lagi soal pembuktian sih. Ini soal validasi bahwa Chelsea nggak salah beli pemain. Sama kayak Liverpool juga butuh pembuktian bahwa lu nggak salah beli pemain seperti Wirtz gitu. Jadi yang butuh pembuktian ini tenang. Simpen dulu. Ada Rizal. Tadi mau ini tahan dulu bentar. Tenang. Masih nanti topiknya. Iya, maksud gua nggak tahu apa Garnacho ada di levelnya Chelsea. Karena Chelsea ya terima nggak terima, suka nggak suka, improving jelas gitu, dia juara World Cup di klub gitu. Jadi dan musim ini pun ada di fase yang pekan ini kok mungkin nih ngalahin Liverpool nih. Gitu. Saat ada lu fase ada kemungkinan lu ngalahin Liverpool, berarti lu Chelsea lagi naik sejelek-jeleknya. Nggak bisa-bisanya Chelsea mempertahankan pemain 11 pemain di atas lapangan.
Karena emang sulit banget Chelsea pulang 90 menit dengan 11 pemain di atas lapangan. Itu menurut gue Udah tiga kartu merah ya. Tiga Tiga kan? kartu merah dalam 4 laga Bagi terakhir. gue itu nggak lepas dari faktor squad mereka kan rata-rata usia paling muda ya. Bahkan tadi malam juga salah satu Arsenal squad pernah squad paling muda Tuh. title contender. Tapi red cardnya juga banyak musim Iya, lalu. title Jadi contender. pemain-pemain muda tuh kerap kali pengambilan keputusannya masih suka dipertanyakan dan 3 game berturut-turut kejadian indisipliner terjadi itu menurut gue red card banget sih, raport merah banget untuk Ya, emang red card Maresca. kan dapat red Makanya card. red card 3 pertandingan. Harfiah. Red card. Itu secara harfiah jadi Iya, menurut gue iya. ini pemain-pemain yang perlu masih banyak belajar dan Maresca pun juga Pelatih masih sih, banyak belajar. iya. Respon dia setelah ada red card lawan MU itu buruk banget loh untuk bisa mengganti semua pemain begitu. Panik. Jadi ini situasi yang pemain-pemain muda ini masih learning curve. Jadi menurut gua itu susahnya bagi pelatih untuk bisa menghandle pemain-pemain muda kayak begini nih. Jadi itu kondisi yang sulit dan situasi ini harus segera diubah sih menurut gua. Nggak oke. bisa terus menerus kayak begini Chelsea. Siap. Kalau tadi dari Aldi punya satu statement yang lumayan tegas tuh ya. Gua Tegas nggak tahu terus gua sih, mah. Apakah Garnacho ini kelasnya udah di Chelsea Belum. gitu? Tuh. Enggak, atau Chelsea kebalikannya, atau Chelsea Aha. itu kelasnya sebenarnya bukan Garnacho. Gue nggak ngerti kenapa mereka beli Garnacho. Mungkin karena opportunity-nya ada gitu ya. Cuma Potensial kalau gitu kita ya? lihat dia profil pembelian pemain ya mending dia nyari dari klub-klub di luar Inggris ya. Seperti ketika dia dapetin Enzo atau mungkin ketika dia dapetin Bino Gitten. Sebenarnya mencoba mencari potensial yang ada. Emang dia gambling kok mengambil Garnacho dengan historinya dia ya. Iya. Dengan perkembangan yang stagnan. Jadi kan harapannya emang Maresca bisa mengembangkan si Garnacho more than apa yang dilakukan oleh Amorim dan Ten Hag bagi seorang Garnacho. Tapi kita lihat emang dia kayak bad apple ya di timnya ya. Jadi pengaruh buruk. Bahkan si siapa tuh yang pose sama jersinya dia terus langsung dihapus. Oh iya ada setelah ini ada. Siapa Lupa sih? itu Iya ya. ada satu pemain Chelsea ya. Attitude-nya dia ya. Chelsea atau pemain siapa tahu gitu gua. yang pose sama Garnacho terus dapat kritikan dari fans terus habis Kobe itu Mainoo. dia hapus. Itu Mainoo Pas apa abis Chelsea ya? MU. Abis Chelsea MU Iya. ya, lupa gue ya Chelsea MU ya. Nah itu kan buktiin bahwa ini orang bad apple banget gitu loh. Jadi sama fans pun pandangannya udah kayak gitu. Jadi menurut gue sih ya sayang perkembangan Garnacho ya. Karena ketika dia datang ke sini bersama timnas Argentina kan itu talent dia tuh kan kayaknya ini orang bisa conquer the world gitu. Udah gitu dia menangin Puskas ya, dia sempat Iya. yang Salto salto dia. itu Salto kan lawan dia Everton menangin ya? Puskas Iya. lawan Everton itu bukti bahwa ini ada seorang pemain gitu, tapi ya dalam perkembangannya dia jadi suka cat rambut, tiba-tiba di sininya ada tatoan. Tato. Maksud gua si yang menasehati dia si siapa? Apakah ini akan jadi siklus dia ke depannya seperti ini ataukah dia akan ada redemption arc seperti si Ousmane Dembele sehingga dia bisa Yeah. mendapatkan Ballon d'Or di kemudian hari ya ini harus ditunggu karena pressure-nya Tapi ya dia kejauhan nggak bisa lah, lah Zi. kayak gini. Bahas Ballon d'Or. Enggak, ini sih Untuk lebih ke Garnacho lagi. ini sih lebih ke enggak semua orang bisa heal, bisa sembuh setelah di-tackle sama Asnawi. Nah, iya. Mungkin Apa yang Garnacho di-follow? sejak Iya, sejak di-tackle sama iya. Asnawi sampai sekarang permainannya kayak gimana? Not the same player. Exactly. Not the Jadi same ya player. thank you Asnawi. Luar biasa. Mengubah karir. Jadi kayak ke sana ya. Tapi ini menyambung juga nih selain dari Garnacho tadi dia kan dari Rizal juga ada sempat Iya. bilang mengenai oh ini mungkin dari Chelsea terlalu memberikan ruang untuk pemain-pemain muda yang mungkin masih perlu dipertanyakan juga. Iya. Apakah itu memang jadi concern yang Virsi lihat juga? Yang gua lihat sebenarnya untuk nurunin pemain muda ya tadi Aldi udah bilang ya sebenarnya pemain muda itu apa sih pemain muda gitu karena kalau kita lihat di Premier League 22 23 udah banyak kok yang rack up 50 penampilan Premier League 100 penampilan Premier League Lamine Yamal Pedri dan lain-lain di Barcelona itu berapa jumlah penampilan mereka dalam usia mereka yang 22 23 Mas cuman Tantuono. Mas Mas Tantuono Tantuono, 18 datang didaftarin Castilla main langsung sebagai Bagus. pemain reguler. Jadi apa sih pemain muda itu? Sekarang Jadi udah nggak ini bisa yang sih harus namanya kita pemain lihat. muda terus jelek Iya. nggak bisa. Tapi kan itu individunya Mas Firzi. Kalau kayak Madrid gitu masih punya senior figurnya gitu di tim itu yang bisa meredam Senior emosi figurnya para sayap pemain. kanannya Madrid siapa? Kalau untuk sayapnya bisa at least lini Nggak depannya ada. masih leadership group gitu. Mbappe juga maksudnya senior banget juga kagak. Vini leadership group. Leadership Pemainnya group, masih- udah iya. leadership Individu sih. leadernya masih ada. Bahwa sekarang udah nggak lagi di zaman dulu Iya. bahwa lu butuh apa ya butuh Pembimbing, tutor, iya. Understudy menurut Sekarang gua masih pemain perlu sih. muda di pilihan dia lu mau survive, lu mau excel
atau enggak. Saat lu nggak perform, udah ada pemain lain yang siap untuk mencuri tempat lu. I see. Gue setuju juga soal faktor itu. Banyak pemain muda sekarang picknya tuh cepet banget gitu. Iya. Tapi di tim-tim yang terjadi itu biasanya di cadangannya pun masih ada pemain senior yang bisa dikatakan kayak contoh Liverpool dulu ada Henderson dan Milner. Leadership group. Memang dia nggak selalu main tapi di ruang ganti itu bisa nenangin gitu. Tapi Ada di Reece kondisi James, Chelsea, Pak. Ada Reece James tapi ketersediaan dia Loh, kan berapa kali Mas? Tapi kan di ruang ganti dia ada. Apakah Kemarin kan juga main. Oh, concern lu Chelsea nggak ada begitunya. Nggak ada sosok itunya bagi gue. Enzo kurang. Enzo belum tahu trofi kan dia belum ada yang major trofi selain KJD ya, selain Bukannya juara dia dunianya menang gitu. Piala Dunia. Klub bukan. Ini soal klubnya nih. Jadi Chelsea ini terlalu banyak siklus pemain baru dan figur senior itu menurut gue nggak ada. Kurang diimbangi gitu ya. Kurang. Muda-muda semua. Kalau Liverpool ada Van Dijk, Dijk. Salah, Robo. Jadi pasti menang dong lawan Chelsea. Enggak juga. Enggak juga. Kontradiktif juga. Terlalu muda. Chelsea terlalu muda. Gitu. Anak-anak ugal-ugalan ini semuanya. Jadi pasti menang Liverpool dong. Enggak juga. Ya, gimana? Tetap ya, tetap. Gimana? Transisi. Ugal-ugalan tapi takut kalah. Ngumpet di balik kata transisi. Iya, Mister Transisi deh. Udah bukan Mister Urgensi. Ada tuh ya. Iya, Tahan udah. dulu nih. Kita topiknya masih di Chelsea Masih dan Benfica Chelsea. nih. Udah semangat banget nih, langsung mau lompat ke Liverpool aja. Mepet. Oke, kita to the point aja. Bener nggak sih? Kalian sepakat atau enggak di permainan Enggak. Chelsea dan Benfica? Belum. Oh, Pertanyaan gue mah nggak sepakat terus aja. Soal sepakat apa enggak dulu aja. Apakah Cucurella dan juga Caicedo adalah pemain terbaik di laga Chelsea melawan Benfica? Bahkan di Setuju musim atau ini tidak? sih buat gue. Oke. Ini dua pemain paling Setuju. konsisten di Chelsea dan pemain yang paling penting buat gue. Bukan Palmer, bukan siapapun kiper Chelsea, mau Jorgensen ataupun Sanchez, mau ya dua itu plus Joe Pedro. Sama Jadi- Joao Pedro. Joao Pedro. Ya sayang dia cedera kan ya di game itu ya? Apa kartu merah? Cedera kan? Kartu merah dia Babak kemarin. Oh, kartu kedua merah, masuk. sorry, yes. Babak kedua masuk tapi kartu merah. Iya, jadi ya buat gua Caicedo, Cucurella dari musim lalu pun udah demikian sangat bagus. Mungkin Cucurella juga jadi senior figur lah Jal. Tapi bukan yang datangin trofi bersama Chelsea gitu. Gue faktor itunya. Faktor itunya. Dia juara Euro juga. Tadi lu cuma senior figur. Begitu gua kasih contoh senior figur, ya tapi dia nggak bawa piala. Nanti gua kasih contoh piala, gua kasih piala, tapi kan bukan piala Pokoknya dunia, dia Bang. ngambil Contohnya tuh pemain-pemain yang udah juara dunia sama juara Eropa. Maksudnya kalau Pokoknya yang ini. lain Wah, belum ini pernah menangin Pokoknya gelas, pemain oke lah. Chelsea di era Todd Bowley itu belum ada yang pernah ngerasain juara di level klub yang senior banget. Conference? Gitu. Yang Tapi pemain-pemain conference ya, tapi kan juara kualitasnya angkat trofi. jomplang lah. Apa Kualitasnya kabar jomplang. Arsenal? Oke, Tapi udah kita kabar cukupkan sama. dulu. Belum Kita ada yang juara cukupkan, apa-apa. ya, kita akan mau lihat dulu siapa aja yang udah nyawer-nyawer kita dan apa pertanyaan yang mereka sudah torehkan juga. Yuk, kita Torehkan. lihat. Torehkan banget, udah kayak skor banget nih ya. banget. Kita lihat yang pertama ada dari Budi nih. Oh, 25.000. Budi Terima Karya. kasih Budi. Kayak tahu nih. Ayo, debat yang seru Bukan, Bang bukan Aldi. itu, Rizal, bukan itu, Mas bukan Firzi, itu. jadi wasit aja Ya, waktunya. jadi wasit boleh. Lu belum benar. tahu Firzi marah-marah ya? Mau galak belum Iya. tahu. Enggak, gua orang Dia tenang. Firzi marah-marah pakai Galak. aksen Jordi. Pakai aksen Jordi. Coba gimana, Saya Sam? orangnya Jangan. tenang. Oh, Kasihan, kasihan. Iya. Firzi, Jangan Firzi. ketahuan. Saya tenang. Cuma 25.000 pengen denger. Wey. Jangan. Oke, ada lagi coba kita lihat dari Abdel. 25.000 juga. Thank you so much Cing, Adel. cing, Abdel. cing. Nih katanya, menurut para pundit bahaya nggak sih Madrid terlalu Mbappe sentris? Takutnya malah nutup pemain lain nggak berkembang. Gimana, Itu- Firzi? Ini kayaknya ditanyain deh di presscon ke Xabi Alonso ya. Dijawab juga sama dia. Setelah jawabnya apa sih gue lupa tapi. Kondisi yang- Yo soy el formación. Iya. Justru mereka happy dengan performa mereka Mbappe happy, gini. Jadi ya? nggak masalah Mbappe terlalu OP begini, tapi justru Oke. mereka membawa dampak positif ke timnya gitu. Jadi menurut gua nggak jadi masalah sih Mbappe sentris selama Iya. timnya bisa mensupport Mbappe-nya juga gitu. Jadi Jadi nggak apa-apa, Iya. positif Oke. aja. Oke. Betul, siap. lanjut. Oke. Lanjut, Next oke. kita lanjut berikutnya. Kita akan langsung masuk untuk Kirain yang bacain. berikutnya kita cari yang lebih gede ada nggak? 25.000 mulu ah. Ya udah nggak apa-apa. Kita yang baca tadi ini. Ada tadi dari Evelyn Ibu. ada yang nanya, Mbak Evelyn minta IG-nya dong. Ya. Lu sawer 25.000. Minta IG-nya Mbak Evelyn. Wah, boleh. Kayaknya minggu depan boleh dipasang di bawah sini ya. Oh jangan. Ntar pada nggak nyawer. Gratis dong. Pada nge-DM Iya. Evelyn doang. Oh gitu ya. Iya, nanti reveal. Iya. Kalau saweran Jangan. gede. Oke, kita baca yang berikutnya yang udah nyawer juga. Terima kasih banyak ya buat Kak Gus, Kak Bagus. Terima kasih 25.000 rupiah. Wah,
Evelina membawa aura damai Benar. di antara panasnya trio Pundit. Panas Emang ya. kita lagi panas hari ini. Chill. Kita lagi damai. Lagi damai nih bertiga nih, biasanya lebih heboh lagi. Oh, masih ada lagi ya. Thank you so much buat semuanya udah nyawer-nyawer, kita juga jadi happy dan makin semangat. Ada dari Kevin 25.000 rupiah, terima kasih. Katanya Aldi, Rizal, Firzi, menurut kalian siapa yang jadi top skor UCL? Mbappe, Kane, apa Haaland? Ini Kalau minggu gue lalu Kane. tim sosmed dari JM Team juga nanya gue ya. Gue milih 3 nama itu. Siapa yang kira-kira menjadi top skor UCL? Urutin. Gue nyebut 3 itu. Urutin. Apa? Milih satu apa tiga-tiga? Diurutin di nomor 3, 2, 1. Siapa? Pilih satu Gue jadi aja. gue 1 Mbappe gue. Mbappe, oke. Champion. Rizal, Gua Harry Kane. Kane. Firzi, Ayo lo. dibagi banget ya masing-masing. Pasti dia Mbappe. masa masih ditanya sih? Udah jelas jawabannya dong. Voltemade. Ada Nike. Oh, temada. Gimana? Mbappe lah. Mbappe, Mbappe oke. lah. 2 suara untuk Ya. Mbappe. Ada lagi yang nyawer-nyawer? Oh, Ada lagi. seneng banget nih kalau banyak yang nyawer. Oke. Febrian. Oh, ada satu lagi. Oke, Febrian, let's go. ya. Ada dari Febrian. Hai Kak Febrian, terima kasih 25.000 rupiah. Bang Aldi, tahun Ya. ini harus musimnya Arsenal juara IPL ya. Bener, Rizal, Liverpool lagi transisi walaupun sekarang masih di pucuk katanya. Itu narasi yang udah mulai menyebar tuh sekarang di publik tuh ya. Jadi mereka udah sadar, iya juga ya. Jadi gue harus segera Jadi. memperbaiki bahwa Enggak, jadi lu berulang-ulang kali ngomong Jadi, transisi, sesuatu nyambung. kalah, ulang tuh jadi gini kebenaran. Bang Rizal, Iya. kalah sama dengan transisi. benar. Itu harus kita edukasi Sesuatu ya. yang disampaikan berulang-ulang Berulang-ulang, itu ya. akan Itu dianggap adalah sebagai menjadi sebuah kebenaran. propaganda. Iya, benar. Thank you Febrian. Itu Pas banget lagi 30. Ini ada titipan. Kenapa? Oh ya, sorry. Zi, gak usah Zi yang kayak begitu-begitu. Oke, siap. titipan jauh terus. Pas lagi tuh. Iya.